Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan A, B, C, D, presesinya bisa nggak? Astagfirullah. Oke. Kita review data software quality minggu lalu, materi kita minggu lalu. Minggu lalu sudah kita bahas kaitannya dengan uh, perbedaan antara software dengan produk industri. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasannya kalau di produk industri itu untuk mode operasionalnya yang produk software. Jadi kalau produk software kaitannya dengan produk operasional di complexity-nya, kemudian kalau dari sisi belinya, cacatnya, kalian bisa melihat kalau kita ngomongin oke, maaf ya, saya barusan kayaknya live Zoom ya tiba-tiba. Oke, saya lanjut ya. Uh, Tadi sampai mana? Kalau dari sisi complexity, kalau software produk software itu lebih baik yang barang industri, sedangkan kalau dari visibility produknya untuk cacat, kalau yang software kita tidak tidak bisa semua orang mengetahui, bisa mendeteksi kira-kira produk ini cacat apa enggak, software ini cacat apa enggak. Sedangkan kalau produk industri lebih bisa melihat, lebih bisa dilihat oleh banyak orang. Terus kemudian kalau dari sisi perencanaan produksi kita bisa melihat kita kira-kira produk kita adalah cacat apa enggak. Sedangkan kalau yang industri beberapa hal ya dari pengembangan produknya, kemudian dari sisi perencanaan produksi juga manufakturnya bisa melihat mendeteksi kekurangan atau cacatnya produk. Kita lanjutkan untuk yang minggu ke-6. Suara saya masih putus-putus. Masih, Bu. Masih ya? Eh, sebentar. Saya saya ganti saya ganti device dulu, tapi saya izin off cam ya.
Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, sudah nggak putus-putus lagi ya. Oke, kita lanjut ke materi untuk yang minggu 5. Saya mau share screen dulu. Oke, hari ini kita ke faktor kualitas perangkat lunak. Jadi kemarin kita sudah belajar kaitannya dengan tantangan, yang mana tantangan itu sebenarnya tantangan antara perbedaan untuk yang produk industri ataupun produk software itu perbedaannya dari sisi mana. Nah, kali ini kita belajar kaitannya dengan faktor kualitas perangkat lunak yang mana sebenarnya sih ini sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita singgung di minggu kedua atau minggu ketiga, saya lupa, kayaknya minggu kedua, kaitannya dengan faktor kualitas perangkat lunak. Kalian sudah belajar beberapa hal yang menjadi faktor kualitas perangkat lunak dari sisi modelnya ISO, modelnya McCall, sampai dengan yang BOEM juga ada beberapa faktor yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Kita bahas lagi untuk lebih rincinya dari sisi pengertian apa sih bedanya dari faktor satu dengan faktor yang lainnya. Nah, kalau masih diingat kaitannya dengan kualitas perangkat lunak, jadi sebagai sebagai salah satu pertanyaan kenapa harus kita mengukur kualitas perangkat lunak. Kenapa nggak perangkat lunak yang sudah jadi ya udah kita pakai aja, nggak perlu kita ukur. Kita pertama harus mengetahui bahwasanya suatu produk perangkat lunak itu harus menyediakan fungsi, kemudian juga harus memberikan jenis dan waktu yang sama ketika pemakainya memerlukannya. Jadi apakah produk yang sudah kita bikin itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien? Apakah produk yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan klien, sudah sesuai keinginan klien atau belum? Makanya kita harus menguji untuk kualitas perangkat lunak. Terus kemudian kalau di sini ada kaitannya apa sih kira-kira yang diukur ketika kita ngomongin kualitas perangkat lunak? Nah, di situ disampaikan adanya parameter dan metode pengukuran menurut Kelvin dalam Wahono. Di dalam pengukuran kualitas perangkat lunak, bentar ya, kualitas perangkat lunak itu biasanya dilihat dari sudut pandang proses pengembangan perangkat lunaknya sendiri itu seperti apa. Jadi hal-hal yang bisa diukur adalah dari sisi produknya, kemudian dari sisi proses pengembangannya seperti apa. Jadi hal-hal yang diukur adalah dua hal tersebut yang utama. Yang pertama itu hasil atau produknya, yang kedua adalah proses pembuatan produknya. Nah, dari nilai tersebut berorientasi akhirnya adalah bagaimana suatu perangkat lunak atau suatu software dapat dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Sehingga di situ juga disampaikan bahwasanya adanya pendekatan engineering menginginkan bahwa kualitas perangkat lunak dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka yang mudah dipahami oleh manusia. Ataupun untuk itu perlu ditentukan parameter atau atribut pengukurannya. Kemudian kalau pun ada menurut taksonomi Miko, kalau kalian masih ingat, di mana adanya hierarki di dalam modelnya McCall, ada hierarki yang paling level atas,
yang kita sebut major. Kemudian di level setelah itu ada yang namanya faktor. Di sini disampaikan adanya high level attribute atau faktornya. Kemarin kita menyebutnya faktor quality. Kemudian ada level setelahnya itu ada yang namanya karakteristik atau kriteria. Di situ dia sebagai low level attribute. Terus kemudian sebenarnya di bawahnya lagi ada satu lagi tuh, yaitu yang namanya level di metriknya. Kemudian di sini disampaikan bahwa faktor menunjukkan atribut kualitas produk dilihat dari sudut pandang pengguna. Jadi kalau kita ngomongin faktor, itu merupakan kualitas dari sisi penggunanya yang menilai, dari sisi usernya yang menilainya. Kemudian kalau kita ngomongin kriteria, itu merupakan parameter kualitas produk dilihat dari sudut pandang perangkat lunaknya. Jadi kriteria atau karakteristik itu adalah beberapa hal yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Yang menjadi ciri khas atau bagian-bagian dari aplikasi tersebut itu apa saja. Entah itu menu-menunya yang ada di situ, kemudian field-fieldnya atau button yang ada di situ itu seperti apa, itu menjadi ciri khas atau kriteria yang ada di dalam produk aplikasi tersebut. Nah, faktor dan kriteria memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, berarti antara faktor dengan kriteria adalah berkesinambungan. Mereka tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan. Kalaupun ada penilaian, ya udah penilaiannya ya dari sudut pandang penggunanya atau si user, juga dari sudut pandang si aplikasinya itu seperti apa. Tidak bisa kita melihat atau menilai dari sudut pandang si penggunanya saja atau si usernya saja. Nggak kelihatan ya, Rek? Di sini ada faktor dan kriteria dalam kualitas perangkat lunak menurut McCall. Jadi kita bahas dulu yang dari sisi McCall. Kalau mungkin masih ingat adanya correctness, reliability, ada efisiensi, integrity, usability, maintainability, kemudian ada lagi testability, flexibility, portability, reusability, sampai dengan interoperability. Ini kemarin kalau diingat lagi bahwasanya dibagi menjadi 3 major ya. Ada major apa saja? Masih ingat nggak majornya apa saja? Ayo apa saja yo. Apa deh majornya? Coba Alfian coba. Ada major apa saja? Alfian. Alfian Ezara Ditya, ada nggak? Mana izin menjawab, Bu? Ya, siapa ini yang jawab? Khairul, Bu. Oke, Khairul. Ada apa aja? Ya, Bu. Revision, operasi, sama Oke. Sama transition, Bu. transition. Yang menjadi majornya operation apa? Yang menjadi majornya operation kira-kira apa? Ayo lu apa lu? Correctness, terus efisien, Bu. Oke, kita bahas dulu ya. Kita ke correctness dulu. Correctness itu merupakan sebuah perangkat lunak dapat dikatakan benar jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, berarti dari sisi
correctness itu kita menilai dari tingkatan di mana software mencapai keberhasilan spesifikasinya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat yang pertama adalah menghasilkan keluaran yang benar untuk setiap kemungkinan masukan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses yang seharusnya, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi kalau di sana misalnya operasinya adalah penjumlahan, ya udah penjumlahan yang dilakukan, jangan sampai ketambahan berkalian. Kalau misalnya adanya operasi penjumlahan dengan perkalian, ya berarti harus ada operasi penjumlahan dan perkalian. Jangan sampai penjumlahan aja yang ditampilkan. Nah, secara formal harus bisa dibuktikan secara matematis. Berarti nanti kalau seandainya ngomongin penjumlahan dan perkalian, ketika kalian perhitungan manual ya hasilnya sesuai. Misalnya kalau di secara normalnya atau secara manualnya kalian menghitung 2 kali 2 sama dengan 4, berarti di sistem juga harus menunjukkan sama dengannya 4. Jangan sampai sama dengannya 5 tiba-tiba. Kan nggak sesuai. Terus kemudian ada dari sisi reliability. Jadi sudut pandang reliabilitas pada poin ini lebih menekankan pada kemungkinan dari failure free suatu operasi perangkat lunak terhadap periode waktu tertentu di dalam lingkungan tertentu. Software reliability bukan fungsi langsung terhadap waktu. Berarti di sini adalah dari sisi kemampuan sistem untuk tidak gagal. Jadi kira-kira seandainya kalian memasukkan nilai yang salah ke dalam sistem tersebut, apakah sistemnya atau aplikasinya tetap menampilkan sesuai sebelum sebelum kalian memasukkan nilai yang salah, apakah tetap stabil, maksud saya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dari sisi efisiensi. Ada 2 pengertian nih kaitannya dengan efisiensi dalam seperangkat lunak. Ada yang menurut Mikol penggunaan sumber daya kaitannya dengan waktu pemrosesan prosesor atau pemakaian media penyimpanan. Kemudian kalau menurut ISO berkaitan dengan hubungan antara kinerja perangkat lunak dan jumlah sumber daya yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi integritinya, berarti dari sisi integritasnya. Kalau tadi di efisiensi kaitannya dengan eksekusi dan penyimpanan, yang umumnya biasanya diartikan kaitannya dengan penggunaan resource, kemudian waktu prosesor itu seperti apa, memori, dan lain sebagainya. Nah, kalau integritas biasanya kaitannya dengan perlindungan program dari akses yang tidak berkepentingan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi usability. Ini berarti masih punyanya product operation ya. Kalau dari sisi usability, faktor ini melihat dari kemudahan perangkat lunak untuk digunakan dan dipelajari. Dari sisi usability mempunyai unsur akademis seperti psikologis, ergonominya, dan human faktornya seperti apa. Berarti kalau kita ngomongin usability, kaitannya dengan kemudahan dalam penggunaan softwarenya itu seperti apa. Apakah dia user friendly, ataukah dia terlalu rumit, ataukah ternyata kalian membuat software untuk usia 50 tahun ke atas seperti untuk yang anak-anak remaja sehingga dikasih warna-warni yang cerah gitu. Itu kan tidak user friendly ya. Jadi tidak sesuai dengan usianya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf Bu, untuk absensi golongan D masih belum bisa. Golongan B? B apa D? D
D. Oke, sebentar saya cek. Keturunan D. Bentar ya. Bentar. Hmm, Oke, saya lanjut dulu ya. Ini masih Lihatnya masih nggak bisa nih soalnya. Oke, selanjutnya adalah, nah, kalau maintainability ini punya majornya siapa? Efisien faktor. Punyanya revision. Terus ada lagi maintainability. Terus apa lagi? Temannya maintainability siapa? Temannya maintainability. Flexibility, testability. Oke, flexibility sama testability ya. Jadi ada 3 yang menjadi anggotanya si product revision. Nah, di situ disampaikan maintainability adalah kemudahan dari perangkat lunak untuk dipelihara seperti kaitannya dengan memperbaiki kerusakan, terus kemudian eh, kemudian kaitannya dengan menemukan kebutuhan yang baru, membuat pemeliharaan selanjutnya lebih mudah, terus mengatasi lingkungan yang berubah. Sebuah perangkat lunak dikatakan dapat dipelihara jika koreksi dari minor bugs-nya memerlukan usaha yang kecil. Jadi ini kaitannya dengan perawatan si aplikasi tersebut, Kak. Kalau seandainya dalam mengoreksi bugs-nya sedikit, berarti kita nggak perlu berusaha keras untuk memperbaiki si perangkat lunaknya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya si maintainability itu adalah usaha yang dibutuhkan untuk menempatkan, kemudian menyelesaikan kaitannya dengan kesalahan program dalam lingkungan operasionalnya. Jadi kaitannya dengan memperbaiki, menyelesaikan masalah, itu berarti maintainability. Terus selanjutnya ada flexibility. Flexibility ada 2 pengertian kaitannya dengan flexibility. Yang pertama, menurut Nicole, kemudahan yang di dalam membuat perubahan yang dibutuhkan akibatnya perubahan lingkungan. Kemudian menurut Boehm, kaitannya dengan melakukan modifikasi kode untuk memfasilitasi perubahan yang telah ditentukan. Berarti di sini ngomongin kemudahan terkait dengan perubahan di lingkungan pengoperasiannya seperti apa. Ini adalah salah satu faktor dari sisi product revision. Kemudian yang terakhir dari product revision ada testability, kemampuan perangkat lunak untuk diuji. Testability berarti kaitannya dengan pengujiannya itu seperti apa. Selain testability, derajat yang dimiliki sebuah sistem untuk memfasilitasi kriteria pengujian dan performansi dari pengujian tersebut untuk mengukur sejauh mana kira-kira kriteria tersebut terpenuhi. Jadi di sini membahas kaitannya dengan kemudahan pengujian program ya. Testability pengujian berarti kaitannya dengan pengujian programnya itu seperti apa. Kemudian untuk apa sih kira-kira? Untuk meyakinkan bahwa program
bebas dari error, bebas dari bug, dan bisa memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kliennya itu seperti apa. Ini dari sisi product revision. Kemudian ada lagi yang namanya terakhir dari sisi product transition-nya atau product transisi. Nggak mau next? Sudah next belum? Sudah pindah slide belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau dari produk transisi, semoga juga masih ingat, ada portability, reusability, dan juga interoperability. Ini ketiganya merupakan dari produk transisi. Yang pertama ada portability, bahwasanya perangkat lunak dikatakan portable jika biaya untuk memindahkannya, transport, dan adaptasi ke lingkungan yang baru lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya untuk membangun perangkat lunak tersebut dari awal. Jadi kemudahan pemindahan perangkat lunaknya dari komputer satu dengan komputer yang lain. Kalau misalnya harus ada perubahan atau merevisi kaitannya dengan aplikasinya, ya berarti nggak portability. Kalian harus bisa menyesuaikan. Ketika nanti aplikasi ini saya pindahkan ke perangkatnya klien, itu akan seperti apa? Apakah akan murat-marit kah? Atau tetap settle? Atau seperti apa? Itu harus dipertimbangkan. Kalau seharusnya sih tetap baik-baik saja, tidak peduli dia harus berpindah ke tempat atau perangkat lunak yang lebih bagus atau lebih rendah daripada komputer kalian. Berarti kalau kita ngomongin portability, kita harus mengusahakan bahwasanya aplikasinya ketika ada pemindahan program dari satu komputer ke komputer yang lainnya, dari komputermu ke komputer klien, tetap baik-baik saja. Itu harus dipertimbangkan untuk hal tersebut. Selanjutnya ada yang namanya reusability. Properti dari perangkat lunak yang memungkinkan perangkat lunak atau modul-modulnya digunakan kembali untuk sistem lain. Suatu perangkat lunak dikatakan reusable yang baik jika modul-modulnya dapat digunakan kembali untuk aplikasi lainnya. Jadi misalnya ada yang namanya aplikasi sistem informasinya bank. Kemudian kalian mau mengadop salah satu fungsi atau salah satu modul yang ada di sistem informasi tersebut, misalnya dalam perhitungan akuntansinya nih misalnya. Nah, kalau yang reusability, kalau yang aplikasimu itu dinyatakan reusable jika untuk perhitungan akuntansinya bisa diambil dan diadopsi untuk pembuatan perangkat lunak yang lainnya, yaitu dikatakan reusability. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya kemudahan pengguna kembali software dalam konteks yang berbeda. Mungkin mengadopnya hanya di sisi akuntansi saja, maunya sih perhitungan akuntansinya seperti yang ada di bank. Tapi nggak semua modulnya akan dipakai, sehingga dia hanya mengadopsi beberapa modul saja digunakan untuk software yang berbeda atau perangkat lunak yang berbeda. Kemudian ada dari sisi interoperability, yaitu kemampuan suatu perangkat lunak untuk bekerja dengan perangkat lunak lainnya tanpa mengalami kesulitan. Berarti interoperability itu usaha yang dibutuhkan untuk memasangkan sistem dengan sistem yang lainnya. Adanya komunikasi dua platform yang berbeda. Misalnya apa, Bu? Misalnya mobile dengan website. Jadi kalau kemarin, bukan kemarin ya, kayaknya semester ini juga kalian belajarnya mobile dengan web. Nah, di situ harus ada komunikasi antara keduanya, misalnya parsing data dari mobile atau parsing data dari website-nya itu seperti apa, itu harus bisa memikirkan gimana sih bisa
antara dua platform tersebut berkomunikasi dengan baik sehingga datanya juga bisa ditampilkan dengan baik. Itu ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Suara saya sudah mulai habis nih. Sudah cukup? Bisa saya lanjut? Ngomong berpindah slide-nya. Oke, tadi sudah menurut Michael model. Sekarang menurut si ISO. Kalau diingat-ingat lagi ya, bahwasanya ISO itu merupakan pemberi standar secara internasional supaya pengakuannya juga diakui secara internasional untuk kaitannya dengan penilaian kualitas perangkat lunaknya. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak menggunakan standar ISO di Indonesia kelihatannya sudah bagus banget, ternyata ketika dibawa ke luar negeri, standarnya masih tidak memenuhi. Ternyata seperti itu. Sehingga kita perlu mengikuti kaitannya dengan model ISO 9126. Ini kaitannya dengan kualitas perangkat lunak. Nah, kalau diingat lagi ada external dan internal quality. Dibagi menjadi 6, yaitu functionality, reliability, usability, efisiensi, kemudian ada maintainability lagi ya, ada portability lagi juga. Coba kita lihat pengelompokannya. Sebelum ke pengelompokan kita ke sini dulu. Jadi kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui ukuran-ukuran atau metode tertentu serta melalui pengujian softwarenya. Jadi kita bisa tahu gimana sih perangkat lunaknya itu berkualitas apa enggak, atau berkualitas tapi masih belum memenuhi standar, atau mungkin berkualitas tapi sedikit. Kita bisa menilainya dari metode-metode tertentu. Ada beberapa metode untuk pengukurannya. Nah, metode itu bisa dilihat dari sisi pengujian softwarenya. Kalau nggak salah semester ini ada mata kuliah ya katanya dengan pengujian perangkat lunak ya. Nanti sambil dipelajari kira-kira dalam pengujian perangkat lunak apa saja yang perlu kita uji, gimana skenario untuk persiapan pengujiannya. Nanti mungkin akan ketemu kaitannya dengan black box, white box gitu ya. Nanti apa bedanya white box sama black box? Kalau black box itu biasanya dari sisi user interface-nya, kalau white box itu biasanya dari sisi coding-nya. Nah, itu menjadi salah satu metode-metode untuk kita bisa tahu kualitas perangkat lunak itu seperti apa. Kemudian salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO, tadi sudah saya sampaikan bahwa ISO itu adalah standar secara internasional. Kemudian ISO 9126 adalah standar terhadap kualitas perangkat lunak yang diakui secara internasional, dibahas lagi ternyata. Kemudian dia mendefinisikan kaitannya dengan kualitas produk perangkat lunak, model, kemudian kaitannya dengan karakteristik mutunya seperti apa, kemudian juga kaitannya dengan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan penetapan kualitas sebuah produk software. Jadi nanti kalian membuat metrik juga harus sesuai dengan standar ISO-nya. Kemarin sudah belajar pembuatan metrik dari bagi apa ya, anak dari karakteristik atau kriteria. Jadi nanti coba dipilah-pilah lagi, dilihat-lihat lagi kira-kira metrik yang saya gunakan sudah sesuai ISO atau belum ya. Meskipun pertanyaannya atau yang menjadi komponen penilaian nggak sama pluk yang ada di ISO, paling nggak kan inti-intinya itu sesuai dengan standar ISO-nya.
Standar ISO harus dipenuhi dari sisi manajemennya, kemudian jika manajemennya tidak memenuhi standar ISO, maka hasil kerjanya pun tidak dapat diberikan sertifikat standar ISO-nya. Terus kemudian ini adalah beberapa faktor kualitas menurut ISO 9126. Ada functionality, ada reliability, ada usability, dan ada yang keempat ada efisiensi, maintainability, sama portability. Sebenarnya beberapa bagian ini sudah kita bahas ya barusan. Mungkin yang belum ada adalah dari sisi functionality ya. Kalau dari sisi fungsional yang belum dibahas di Mekol ya. Jadi di sini disampaikan bahwasanya functionality kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan user dan memuaskan si usernya. Nah, berarti kalau kita ngomongin functionality, berarti penilaiannya adalah terhadap bagaimana aplikasi itu berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya gini, kalau kalian menuliskan di buttonnya adalah sebagai scan barcode, ya berarti nanti fungsinya untuk scan barcode. Kalau misalnya di buttonnya tulisannya adalah untuk print, ya berarti nanti harus print. Fungsi yang dilakukan adalah print. Jadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dituliskan di situ. Jangan-jangan ketika buttonnya dituliskan print, tapi fungsinya adalah untuk mengenerate misalnya kode, ya. Kan berarti gak matur ya gitu. Jadi kemampuan perangkat lunak harus disesuaikan dengan fungsinya. Apakah fungsinya berjalan dengan baik, apakah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kebutuhan si klien. Nah, reliability masih sama, usability masih sama kaitannya dengan perubahan. Kita langsung saja ke bentar. Ke functionality. Faktornya adalah functionality. Kemudian dari functionality mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama ada suitability, akurasi, security, interoperability, sampai dengan compliance. Jadi ini adalah beberapa sub karakteristik yang ada di dalam faktor functionality. Sebenarnya ini juga sudah pernah dibahas, tapi belum sedetail ini ya. Jadi kalau kita ngomongin functionality, kita bisa menilai dari sisi kemampuan perangkat lunak kaitannya dengan menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai untuk tugas-tugas tertentu, sesuai dengan tujuan penggunanya apa. Kemudian juga dari sisi akurasi, berarti kaitannya dengan keberhasilan atau presisi, apakah sesuai dengan kebutuhan atau belum, atau sesuai kebutuhan tapi belum maksimal, seperti itu. Kemudian ada lagi dari sisi security, berarti kita ngomongin keamanan nih di sini. Misalnya untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, menghadapi penyusup atau hacker, kemudian menjadi kalau enggak menjadi otoritas dalam modifikasi data. Ini juga menjadi salah satu penilaian dari sisi fungsionalitasnya. Jadi kalau kita bikin sistem, kita juga harus memikirkan kira-kira security-nya atau keamanannya itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada interoperability. Kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Berarti sama kayak tadi ya, masih sama judulnya interoperability, kemampuan berkomunikasi misalnya dengan dua platform yang berbeda, berarti gimana komunikasi antara misalnya mobile dan web, itu juga harus diperhitungkan. Terus kalau dari sisi compliance, kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi standar dan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi sudah punya standar, dia harus menyesuaikan, dia nggak boleh keluar jalur.
Terus dari sisi reliability dia punya beberapa subkarakteristik, ada maturity, fault tolerance, terus kemudian ada recoverability. Nah, ini masing-masing seharusnya juga kalian nanti bisa membreakdown kaitannya dengan metrik dari masing-masing subkarakter. Jadi nggak selesai di sini, harusnya ada metrik lagi nih untuk penilaiannya. Terus kemudian di sini menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak. Nah, berarti tadi sudah saya bahas sebenarnya kaitannya dengan reliability. Seandainya nilainya tidak sesuai dengan nilai seharusnya, apa yang dilakukan aplikasi atau sistem tersebut. Nah, itu harus punya penanganan tersendiri. Kemudian kalau dari fault tolerance, itu yaitu mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan dalam perangkat lunak. Berarti kalau ngomongin reliability adalah ngomongin gimana sih kehandalan sistem atau kecanggihan sistem ketika kita memasukkan data atau memberikan data yang tidak sesuai dengan dengan tidak sesuai dengan variabelnya. Misalnya kalau kita menuliskan string di data integer itu seperti apa. Itu berarti kita penilaiannya dari sisi reliability-nya. Terus kemudian ada lagi nih yang ketiga, yaitu dari usability. Tadi dibahas kalau di dalam Macle adanya bagaimana si sistem informasi atau aplikasinya, apakah user friendly, apakah tampilannya menyenangkan atau sudah bisa mengkonsep sesuai dengan ini dipakai oleh siapa. Nah, ternyata punya beberapa karakter yang menjadi penilaian. Ada dari sisi understandability, kemudian ada dari sisi learnability, kemudian dari sisi operability dan attractiveness. Nah, dari masing-masing ini nanti juga bisa di breakdown lagi menjadi beberapa metrik nih. Kalau dari sisi understandability, apakah sudah mudah dipahami? Kalau dari sisi learnability, apakah sudah mudah untuk dipelajari aplikasinya? Kemudian dari sisi operability, untuk pengoperasiannya gimana? Apakah sudah gampang? Bu, menurut saya tuh sudah gampang, tapi kata klien saya kok susah ya. Nah, itu harus dipertanyakan. Kamu sudah membuat sistem aplikasinya sesuai dengan kebutuhan klien atau belum. Balik lagi, ketika kliennya ini butuhnya sistem informasi atau aplikasi untuk orang-orang manula, ya kamu harus bisa memberikan interface sesuai dengan kebutuhan orang-orang manula seperti apa. Tulisannya jangan kecil-kecil, kemudian buttonnya itu jelas yang gede gitu. Kalau kamu, Bu, saya kan tapi sukanya yang kecil-kecil, lebih rapi. Nah, itu kalau yang pakai kamu. Kalau yang pakai yang usianya 50 tahun, ya bingung rek kategori buttonnya login, misalnya login itu di mana tempatnya. Udah ngetik lama-lama, nggak ketemu buttonnya, ternyata keliru, yang dipencet adalah button close. Kamu wongi. Terus kemudian usability sudah, kita next ke dari sisi efisiensi. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui kaitannya karakteristik di efisiensi. Yang pertama adalah dari time behavior-nya, yang kedua dari sisi resource behavior-nya. Kalau kita ngomongin time berarti dari sisi waktunya, apakah aplikasinya sudah memberikan respon dengan waktu pengolahan data yang semaksimal mungkin, yang seefisiensi mungkin. Jadi jangan sampai nih, apabila kalian memberikan solusi dengan aplikasi, misalnya dari sisi pembukuan. Kalau ngomongin pembukuan, kalau kita kerjakan secara manual kan lama tuh. Terus kalian memberikan solusi bahwasanya pembukuannya dilakukan dengan cara dipindahkan dengan sistem. Nah, ketika kalian memberikan sistem, jangan sampai sistemmu itu jauh lebih lama pengerjaannya daripada mereka mengerjakan secara manual. Nah, kemudian kalau dari sisi resource behavior,
gimana sumber daya yang dimiliki ketika melakukan fungsi yang ditentukan. Jadi sumber kaitannya dengan sumber daya yang ada di aplikasinya itu seperti apa. Terus ada maintainability. Kalau tadi sudah dibahas di Mikol bahwasanya maintainability itu kaitannya dengan maintenance, kaitannya dengan perawatan aplikasinya. Di sini ada beberapa sub karakter yang menjadi penilaiannya. Ada analyzability, changeability, stability, sampai dengan testability. Berarti testability masuk di dalam maintainability kalau kita ngomongin menurut ISO ya. Jadi kemampuan perangkat lunak, pemodifikasi dan divalidasi, kemudian kaitannya dengan seandainya ada efek tak terduga itu menjadi penilaian di komponen stability. Kemudian kalau seandainya adanya modifikasi di bagian-bagian tertentu berarti kaitannya dengan changeability. Kemudian kalau kaitannya dengan mendiagnosa kegagalan ataupun kekurangan itu berarti ada di analyzability. Terus ini kayaknya yang terakhir adalah portability. Dia memiliki beberapa sub karakter. Portability itu kaitannya dengan bagaimana kemampuan aplikasi ketika dia berpindah tempat. Artinya berpindah tempat dari lingkungan yang baru ke lingkungan dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru, atau berpindah tempat dari komputer developer ke komputer si klien. Nah, di situ ternyata subkarakteristiknya ada 4. Ada dari sisi adaptability-nya, dari sisi adaptasinya, dari sisi installability, berarti dari sisi ketika instalasi seperti apa, dari sisi quickness, berarti kemampuan perangkat lunak kaitannya dengan ketika dia berdampingan dengan perangkat lunak yang lain, dalam satu lingkungan itu seperti apa. Kemudian kalau dari sisi replaceability, berarti kemampuan perangkat lunaknya seandainya dia sebagai pengganti perangkat lunak yang lain, apakah mampu untuk hal tersebut. Jadi misalnya kalian memberikan solusi yang lebih canggih tuh untuk perangkat lunak yang sebelumnya sudah ada. Nah, kalian berarti harus memberikan yang lebih baik. Jangan sampai kalian memberikan yang ternyata performanya malah menurun. Berarti nanti kualitas perangkat lunaknya juga akan kecil untuk hal tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Minggu depan kita sudah mulai perhitungan pembobotan kaitannya dengan pengukuran kualitas perangkat lunaknya, kaitannya dengan quality assurance-nya. Jadi siap-siap hitung-hitung nanti ya. Jadi nanti kemarin, jadi yang kemarin mungkin ketika ada tugas yang mekelnya sudah ada pembobotan, berarti nanti kayaknya beberapa ini deh, banyak yang sudah mengisi pembobotannya. Jadi nanti Bu Luki lebih gampang nih ya. Udah paham semua soalnya ya. Jadi nanti tinggal mungkin 1 menit udah selesai jelasinnya. Oh, udah paham Bu saya. Oke, kita tutup gitu ya. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak saya akhiri nih. Atau saya kasih tugas? Biar tanya. Sementara belum, Bu. Oke, belum ya. Mau izin bertanya, Masih. Ya. apakah perhitungannya nanti mengenai yang portability dan ada 11 metode itu tak, Bu? Ya, kaitannya pembobotannya kemarin kan saya belum menyampaikan ketika
Kemarin kalau nggak salah ada W ya, ada kolom yang simbolnya W berkaitannya dengan pembobotan. Terus kemudian akhirnya kita bisa menentukan kriterianya berapa gitu kan? Kemarin gitu ya? Sudah bisa semua jangan-jangan? Eh, Kalau yang sudah bisa berarti minggu depan menggantikan Bu Luki menjelaskan ke teman-temannya ya? Belum, Bu. Oh, belum. Belum Bu, soalnya nanti saya takut untuk menjelaskan. Saya nggak mau menjelaskan. Nakalan arek-arek. Oke, sampai sini ada yang tanya kan nggak? Jadi kalau Bu cari referensi dulu mungkin. Berarti gimana sih menghitung bobotnya, menghitung W-nya, sehingga muncul nilai kemarin berapa? 3, 4 itu ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa yang mengisahkan untuk angka 3, 4 di dalam kolom bobot. Sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Maaf tadi terlambat karena saya luringnya sampai dengan jam 11 dan itu pun tadi overtime tadi. Jadi saya sampai jam 11 lebih, akhirnya saya harus mengundurkan kalian. Tapi nggak apa-apa, ternyata waktunya juga masih sisa yang harusnya kalian sampai jam 1 ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.